mungkin tinggi, mungkin ya. Kemudian aktivitas olahraga juga tidak membaik, tidak baik-baik saja. Daripada melisenah lebengangurna meureun gitu kan. Mending disewakeun lah. Gitu. Pin kita, para pengebajak kita sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan. Betul. Tapi kita yang sekarang yang menjalaninya itu tidak punya satu pola. Iya, benar. Kalau atlet saya juga tidak akan kekurangan dengan Bogor. Benar. Mungkin belum menemukan pola. Minimal yang pertama stadion penuh. Ya, betul. Yang kedua tadi, ya kalau perlu ada eksibisi lah. Ya. Antara misalkan pemain Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Ya, betul. Pokoknya kalau setiap sebelum ada pertandingan formal antara Borneo dengan apa gitu ya. Sebelumnya ada eksibisi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz di podcast kesayangan dan kebanggaan kita, Bravo Channel Indonesia. Sudah beberapa minggu ini kita rada kosong menciptakan konten karena sedang ramai-ramainya debat pilpres karena kita tidak mau mengganggu keviralannya. Tapi kali ini kita kembali lagi masih dengan pembahasan menarik bersama narasumber kita Pak Rustandi. Kumaha Pak? Damang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Konten kita rada jarang minggu-minggu ini Pak. Karena kebanyakan sedikit istirahat dan yang diedit itu sedikit rempet-rempet pilpres sekarang. Gitu. Jadi kita menjaga kondusivitas. Tapi nanti malam kita mulai tayangin lagi Pak. Yang bikin masyarakat penasaran. Nah cuman di samping hiruk pikuk pilpres saat ini Pak, ada yang menarik di kabupaten. Tapi sebelum kita bahas, saya mau nanya dulu, gimana Pak keadaan Kabupaten Bogor di mata Bapak saat menjelang pilpres kayak gini Pak? Ya kalau Bogor kali kan kondusif ya. Iya. Kalau lihat dari sisi dukungan kan sudah nampak. Iya betul. Semua partai itu pendukung paslon-paslon itu yakin semua. Iya. 50% lebih. Wih. Tapi kan wajar-wajar saja. Betul. Kan itu mah sebuah harapan ya. Harapan. Upaya. Ya mudah-mudahan jadi Allah memberikan yang terbaik buat Indonesia yang kita cintai. Mantap, luar biasa. Nah, di samping hiruk pikuk pilpres di Kabupaten Bogor ternyata ada kebijakan menarik Pak dari pemerintah daerah. Yaitu kemarin itu saya baca beritanya keren Pak. Terkait inovasi pemerintah daerah yang menyewakan bukan hanya Stadion Pakansari, tapi Gor Laga Tangkas, Gor Laga Satria, sama lapangan Pasi katanya Pak. Oh gitu ya? Iya, di informasinya. Nah ini kan menarik nih Paknya. Jadi katanya pengen dijadikan sport center, gitu katanya Pak. Nah menurut Bapak sendiri nih, memang memungkinkan Pak? Kan aset daerah itu Pak ya? Gini, kalau saya melihat nih sebagai orang yang pernah gitu kan hadir di Kabupaten Bogor, bahwa memang cita-cita stadion itu kan marak dengan berbagai aktivitas olahraga. Betul. Maka kebijakan pemerintah daerah kan membangun spot-spot kan, area-area spot lah di situ, gitu kan. Tapi kan kita lihat bagaimana sebetulnya sejak 2018 lah ketika berbagai venue itu hadir, semarak nggak olahraga di kita? Kan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Padahal kita berharap sebetulnya tiap minggu ada kalender. Ya. Apakah lokal, tingkat Jabar atau tingkat nasional. Betul. Supaya itu semarak kan gitu kan. Tapi kan sepi. Biasa-biasa aja, nggak ada kegiatan yang duar lah gitunya. Tidak semarak lah. Tidak ada semarak sekali-kali gitu kan, gitu kan. Tapi tidak semarak juga. Lalu kan berakibat juga kepada kondisi lingkungan di sana. Nah ketika misalkan ada pusat keramaian, akhirnya kan muncul kan parkir-parkir di situ. Ya, betul. Tumbuh pusat-pusat kegiatan usaha di situ. Kita juga tidak bisa memungkiri. Karena tadi kan ketika ada sebuah kesempatan, masyarakat pasti kan memanfaatkan itu. Hak-hak saja masyarakat begitu. Nah kemudian saya melihatnya dari sisi kondisi aset yang kita miliki. Nanti bahasa Sunda mah ndegelis lah. Perlu muncak bahasa ini perlu ditacap deh. Nah, gitu kan perlu dipoles, dipercantik. Nah, ternyata kan dalam tanda kutip gitu kan perhatian anggaran untuk bisa melakukan ke arah situ juga tidak sebesar yang dibutuhkan. Ya, betul.
Nah, makanya muncullah tadi gagasan. ada upaya gagasan atau faktanya hari ini sudah disewakan. Ketika saya lewat misalkan Laga Satria, sudah Borneo tuh. Wow. Setelah saya tanyakan ternyata disewakan. Wow. Nah, memang dari sisi ketentuan peraturan pemerintah ya terkait masa pengolahan barang daerah baik PP maupun Permendagri memungkinkan. Diperbolehkan ya? Karena menjadi salah satu sumber untuk penerimaan dari sisi PAD-nya dari barang yang tidak dipisahkan. Ya. Hanya memang persoalannya ketika kita menyewakan 1 tahun penuh, berarti Laga Satria yang didesain itu untuk berbagai kegiatan cabang olahraga. Hanya 1 kegiatan. Berarti kegiatan yang lainnya terpinggirkan selama 1 tahun. Ya, betul. Akhirnya katakanlah ketika ada kalender lokal di situ, ya terpinggirkan lah karena dikontrak oleh 1 tahun. 1 tahun. Nah, tinggal kita lihat nilai manfaatnya. Tujuan kita kan membangun infrastruktur olahraga itu kan dalam rangka membangkitkan semangat olahraga. Betul. Akhirnya kan muncullah bibit unggul yang lahir dari Pakansari, lahir dari Laga Satria. Nah, mereka 1 tahun vakum tuh. Ya. Nah, tinggal menghitung di situ. Nah, memang seharusnya kalau saya sih sebenarnya kan tidak tiap tahun, tidak per tahun penuh. Iya, itu sebulan sekali. Ya, per event kegiatan dia atau kalender dia lah. Misalkan dia bertandingnya tanggal sekian, 3 hari disewakan. Selesai, gitu maksudnya bongkar pasang lah. Bongkar pasang. Gitu, enggak sampai 1 tahun penuh. Kalau 1 tahun penuh kan itu tertutup yang lain. Iya. Seperti itu kan, karena saya lihat juga di dalamnya sudah itu area untuk basket saja kan. Itu memang tidak menyalahi aturan, tapi tadi memperlihatkan nilai manfaat untuk masyarakat karena penyewaan aset itu harus mempertimbangkan juga kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Oke, satu sisi kepentingan daerah terpenuhi, tapi kepentingan masyarakat olahraga yang biasa menggunakan area itu sekarang terpinggirkan bahasa saya. Cuman kalau dilihat Pak ya, dari anggaplah taksiran nilai sewa tadi Pak. Taksiran nilai sewa. Emang cukup signifikan itu bisa membantu PAD Kabupaten Bogor? Ya, kalau dari sisi sewa kan ada tarif ya, perhitungannya per meter. Apakah ini hitungnya per meter atau satu bangunan? Kan rumusnya saya tidak banyak gunakan. Tapi karena tadi ya saya melihatnya nih bahwa tingkat kebutuhan pemeliharaannya mungkin tinggi, mungkin ya. Kemudian aktivitas olahraga juga tidak membaik, tidak baik-baik saja. Daripada melisenah bengangurna meureun gitu kan. Mending disewakeun lah. Gitu. Tapi tadi yang saya pikirkan tadi, karena biasanya kan di situ ada kegiatan bulu tangkis atau kegiatan yang lainnya. Nah, 1 tahun ke depan itu hanya dominan untuk kegiatan 100% basket. Nah, mudah-mudahan ya dengan basket itu para pelaku basket di Kabupaten Bogor datang berbondong-bondong akan membangkitkan semangat untuk jadi atlet basket. Termotivasi lah. Akibat ada klub profesional. Katakanlah ada sekolah-sekolah yang konsentrasi membina olahraga di bidang basket. Dengan adanya klub profesional tidak hanya PAD, tetapi ada bakat-bakat basket muda di Kabupaten Bogor untuk menjadi atlet yang luar biasa, yang memberikan kontribusi nasional, katakanlah bisa terbangun di situ. Itu jadi mungkin muncul embrio baru ya Pak ya? Ya, manfaatnya begitu. Jadi kita jangan berpikir misalnya PAD-nya saja. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat sendiri Pak, di Pakansari itu kan kalau memang harus disewakan karena tadi mungkin nganggur ya Pak ya? Iya. Udah kegiatan lah, cobalah orang sewakan lah gitu. Memang memprihatinkan itu kualitas kualitas olahraga di kita gitu. Sedangkan kita punya sesuatu yang membanggakan Pakansari. Gini ya, kalau dari sisi kita sejauh mana sebetulnya kualitas olahraga kita. Iya. Ya, saya termasuk yang prihatin. Siap. Kita 2018 itu juara umum, kan sebagian atletnya mutasi. Lalu kemarin kita juara 2, kalau tidak ditopang oleh atlet mutasi mungkin kan bisa ke 5. Iya, bisa ke 5 ke 6. Betul. Nah, di situ diukur. Iya. Katakanlah infrastruktur yang sudah tersedia cukup luar biasa untuk urutan kabupaten kota. Apalagi kecamatan kan ada gor kecamatan. Gor mini itu ya. Gitu kan? Nah, mestinya kan cabang-cabang olahraga yang katakanlah mau 46, mau 64 gitu. Atau acuannya PON. Itu kan bisa dikembangkan di kecamatan masing-masing. Betul, Pak. Jadi jangan berpikir misalkan gedung olahraga yang kecamatan hanya untuk kegiatan masyarakat saja. Iya. Tapi mestinya dia ada pusat pelatihan yang disentralisasi di situ. Betul, Pak. Setuju gitu kan? Saya itu, betul. Jadi muncullah bibit-bibit di Kabupaten Bogor yang atletnya lokal. Memang akan panjang.
Tapi kan sekarang belum kelihatan. Iya, benar, ya kan? Pak, benar. Ya seolah kegiatan itu hanya sekedar ini lu ngebangun. Iya. Tapi manfaatnya belum ada efek untuk bisa mengalahirkan cabang-cabang olahraga. Yang atletnya luar biasa gitu. Tapi kalau saya lihat sih gini, Pak, kayaknya harus pemerintah Papua yang lebih sering bikin stadion, pusat olahraga, Pak. Karena banyak yang dari timur, Pak, gitu, Pak. Ya justru kalau atlet itu ya, atlet itu sebagian besar juga misalkan ada cabang olahraga apa tuh yang dayung dayung. Oh iya, kan? Dayung. Itu bukan itu dari Jawa Barat. Manado. Itu kan jadi luar biasa. Iya, benar. Jadi dia memang lahir dalam waktu tertentu, setelah itu pulang lagi. Iya. Jadi gini juara tapi atletnya eueuh gitu kan. Atletnya eueuh. Di Kabupaten Bogor lucu. Fasilitas naya atlet-atletnya nu areueuh teh. Padahal sebenarnya kan gini ya, tujuannya kita menyiapkan infrastruktur. Iya. Itu harus dijemput ya. Benar, jemput. Jadi dinas olahraga itu bisa merencanakan di restorannya itu ada aktivitas cabang olahraga yang setiap waktu bisa tumbuh. Ya. Kan di perintahnya undang-undang keolahragaan itu kan ada baik yang lama maupun yang baru 11 2022 ya. Itu kita masih diwajibkan bahwa daerah sekurang-kurangnya harus melahirkan 2 cabur unggulan. Nah, saya sudah sampaikan tuh ke forum KONI, gitu kan, ke Ketua KONI Jabar. Iya. Saya pernah menanyakan kepada Ketua KONI Jabar, apakah sudah ada pemetaan perintah undang-undang itu di 27 kabupaten kota ini, katakanlah Bogor apa saja yang punya bakat-bakat bisa dikembangkan sebagai kebanggaan unggulan daerah. Iya, betul. Katakanlah Bogor misalkan jagoan di atletik. Misalkan. Karena kan kita stadionnya sudah memadai. Udah siap itu. Siapa lagi? Gitu kan. Nah, itu konsentrasi itu. Karena atlet ini kan juga cukup banyak medali yang dibutuhkan. Tapi kalau renang kan kita nggak mungkin karena infrastruktur tidak siap. Pasti kita itu Kota Bandung misalkan, gitu kan. Nah, itu KONI Jabar mestinya memang menyampaikan kepada daerah bahwa Bogor ini tapi hari ini saya belum melihat ke situ walaupun Pak Ketua KONI sudah mengatakan itu ada pemetaannya. Ada ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ketika ada program rakor dengan KONI gitu kan disampaikan kepada utusan masing-masing kabupaten kota pemetaan bibit atlet itu dengan infrastruktur yang ada. Sebab kan nggak mungkin atletnya ayah tapi infrastruktur kan gitu harus sama-sama. Atletnya ayah semua ayah dukungan seperti itulah gitu kan. Jadi mun Kabupaten Bogor lain atletna nu eueuh, Pak. Fasilitas naya, atletna nu. Jadi sebenarnya yang pengen tahu tuh Randi, sebenarnya generasi yang sekarang gitu ya, apakah memang kurang minat sama olahraga gitu kan? Sedangkan di kawasan Pakansari sendiri ya, itu kan lebih banyak hampur ya Pak. Lamun sore-sore itu lu baru nongkrong ya tetepnya. Lu nongkrong tapi bukan untuk olahraga gitu. Itu yang unik. Tambah lagi sekarang laga tangkas, laga satria katanya mau disewain. Jadi apa ya? Jadi lucu saja dengan fasilitas yang begitu megah, kebanggaan Kabupaten Bogor gitu ya. Ulah para embrio-embrio tadi, Pak. Nu geus puguh nu boga teh Persikabo ge nya nya. Nya eta. Aduh. Jadi sayang kan orang tanya. Pak. Aduh, eta. Para pemimpin kita, para pengebijakan kita sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan. Betul. Tapi kita yang sekarang yang menjalaninya itu tidak punya satu pola. Iya, benar. Kalau atlet saya juga tidak akan kekurangan dengan Bogor. Benar. Mungkin belum menemukan pola. Atau mungkin gini, dinian bobokan lah. Angges langke kejuaraan mah tinggal kita mutasi aja. Ya kan bisa begitu kan, kan jangka pendek ya. Nah, jadi kalau saya pernah ngobrol dengan utusan dari Cirebon itu, bupatinya menyampaikan, rek masa barha oge, saya mah tetap bangga asal itu atlet dari daerah saya. Nah, eta gitu kan. Seperti itulah. Jadi jangan normalisasi lah. Itu mungkin merupakan pola. Jadi kalau dengan infrastruktur yang kita punya sebenarnya kan sudah cukup bisa kita kembangkan. Beberapa unggulan malah, bukan hanya dua. Itu kan ada laga satria, itu kan berbagai cabang olahraga. Satunya lagi laga tangkas, kita kan sudah bisa dipakai. Atletik bisa multi kan, ya, itu kan kelas. Nah, cuma renang jelas kita nggak punya. Belum modal lah kita punya. Jadi sebetulnya kita bisa 10-15 cabang olahraga. Bayangkan kalau Kabupaten Bogor bisa mengembangkan itu tanpa mutasi, itu kan 15 cabur kan diunggulkan. Masa bisa 150 minimal 200 lah. Juara umum itu. Juara umum. Terus kemarin itu Pak ada juga yang kan kita bangga sama fasilitas tuh Pak ya. Yang porprov ya Pak ya.
Sempat saya juga baca beritanya tuh Pak, Porprov. Jadi mungkin Kabupaten Bogor melihat keterbatasan Kota Bogor, tiba-tiba ada berita muncul, Kabupaten Bogor siap jadi tuan rumah Porprov. Itu nah, kita bahas nanti. Itu lebih seru setelah ini kita bahas nanti itu. Keren itu. Sekarang gini lah, kalau yang untuk sewa ya, saya berharap sih sebenarnya sewanya itu tidak permanen 1 tahun. Ya, betul. Biar ada ruang untuk para pelaku yang bisa menempatkan itu. Tapi kalau memang itu sudah sebuah kebijakan yang tidak bisa dirubah lagi, ya apa-apalah, kita lihat saja. Betul. Manfaatnya besar, tapi pesan saya adalah, harapan saya itu kan, bahwa atlet-atlet potensial di bidang basket harus hadir di situ, menikmati basket itu, lalu dia bisa menjadi bakat-bakat ke depan, sehingga Kabupaten Bogor menjadi gudangnya atlet basket. Wah, jadi fokus lah pokoknya namanya, jangan hanya hampura, jangan hanya apa sebutnya memakai tempat tapi tidak ada manfaat gitu ya. Itu. Jadi poinnya. Kita nilai manfaatnya ya. Betul. Kita jangan melihat kecurigaannya benar dan tidak benarnya, bisa atau tidaknya. Betul. Aturan bisa memungkinkan, tapi tadi manfaatnya tidak hanya sekedar ada aktivitas Borneo di situ. Ya. Tapi ada efeknya. Nah. Tadi merchandise yang pernah kita bahas. Merchandise tuh keren. Kan bisa hadir. Ya, basket itu kan animonya anak muda luar biasa. Luar biasa tinggi itu, Pak. Kan, makanya bisa jadi kesempatan. Mudah-mudahan sih Borneo bisa membangun di sampingnya ketika setnya memungkinkan. Yang minimal portable lah. Kita kan portable bisa menghadirkan. Kan basket mah penggemarnya banyak Pak. Gitu. Dan itu juga memungkinkan tadi ya, kalau misalkan kita ngelihat sekarang udah disewa Borneo nih misalkan Pak ya. Udah sewa Borneo, hitungan-hitungan terkait menarik keramaian lah kurang banyak, menarik keramaian potensinya seberapa besar gitu kan. Betul. Itu juga harus dihitung. Tapi yang paling penting tadi, kalau memang basketnya sudah berjalan sekarang, sok mangga masyarakat Kabupaten Bogor ngelihat fenomena ini dengan tadi semangat. Iya. Pokoknya inilah persatuan basket di Kabupaten Bogor sejak sekarang sudah sosialisasi. Nah, eta baik kepada para pemain baik Bogor Kabupaten maupun Kota Bogor. Kan dekat nih. Supaya hadir di situ. Minimal yang pertama stadion penuh. Ya, betul. Yang kedua tadi ya, kalau perlu ada eksibisi lah. Ya. Antara misalkan pemain Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Ya, betul. Pokoknya setiap sebelum ada pertandingan formal antara Borneo dengan apa gitu ya. Sebelumnya ada eksibisi. Ya misalkan minggu pertama ini Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor, besok dengan Sukabumi sebagai. Akhirnya kan secara tidak langsung dia melakukan pembinaan kepada atlet kita. Betul. Nah, kemudian jangan itu aja pemainnya. Jangan 15 orang saja misalkan. Bikinlah misalkan tim A, tim B, tim C, tim D gitu kan. Betul. Sebanyak mungkin atlet yang ada di Kabupaten Bogor yang basket jadi tim. Ya. Nah, latih tanding tuh di situ. Nah, apalagi misalkan ada pengamat lah. Tim pengamat dari Borneo misalkan bisa menyaksikan nih, ternyata kualitas Bogor punya permainan talenta nih. Bisa aja jadi Borneo muda. Nah, gitu. Carilah kesempatan itu. Jangan hanya sekali penonton orang. Aduh, gitu kan. capek. Gitu. Dan jangan juga masyarakat Kabupaten Bogor sekarang kan udah disewain tuh, ya kan? Dan segala rupanya sudah sudah dijalankan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan harapan kita itu bukan hanya tadi ngasih PAD, tapi ngasih juga semangat embrio-embrio baru, generasi-generasi baru untuk olahraga khususnya di basket tadi. Betul, ya Pak ya. Oke Pak, sebelum ditutup, selain harapan Bapak yang tadi apakah secara realitas nih Pak ya, secara realitas Kabupaten Bogor sebenarnya cocok gak sih buat basket? Ya kalau kalau cocok tidak cocoknya kan karena ruang olahraganya sudah ada. Iya ya. Kemudian kita kan pernah jadi juara juga di Porda. Betul. Lalu kemarin kita runner up. Iya. Dan itu saya tahu bahwa pemainnya binaan. Lokal, luar biasa. Betul, ya kan? betul. Tidak continue juga gitu, masih belum optimal juga, pembinaan sudah luar biasa. Makanya kalau tadi kan ada semacam tim tadi yang saya lakukan gitu. Ya, jadi latihan berjalan lah, pelatnas berjalan gitu kan. Iya, betul. Itu kan gini, kalau pertandingan itu setelah kita latihan kan perlu suasana bertanding. Betul. Jadi hari ini kalau misalkan berapa jumlah pertandingan Borneo di situ, sebanyak itu kita bisa melakukan latihan bersama Borneo loh kan. Oke Pak, kayaknya kita cukupin dulu nih
agak dalam juga pembahasan kita kali ini. Jadi pesan terakhir dari Bapak buat masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan para inohong. Ya, ginilah. Lebih khusus gitu. Saya berharap bahwa kesempatan Borneo hadir di laga tangkas itu jadikan sebuah momentum kebangkitan yang lebih baik untuk cabang olahraga basket. Lalu harus ada efek samping tadi. Muncul UKM yang bisa menjadikan produk lokal kelas internasional. Nah, berarti kan ada manfaatnya. Betul. Kemudian akan lahir atlet-atlet kita yang luar biasa untuk Porda tahun 2026 menjadi juara. Wih. Harapan saya itu. Betul, siap. Atur nuhun Pak. Oke, kita pamit dulu nih ke Sadulur Salembur. Demikian pembahasan kita sementawis. Next time tadi ada beberapa yang kita bahas masih diumpet-umpetin. Untuk pengen tahu lebih jelas jangan lupa like, komen dan subscribe. Komen yang baik, nggak apa-apa. Minta saran atau pendapat juga di komen buat kalian yang nonton. Dan jangan lupa tadi yang paling utama subscribe-nya Pak ya. Ya benar. Karena penonton kita lebih banyak daripada subscribe-nya ini teh. Mudah-mudahan tidak hanya asik menonton. Iya, tidak hanya asik menonton, lupa subscribe gitu ya. Oke Pak, kita undur diri. Sadulur Salembur, saya dan narasumber pamit. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita. Sip.